Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to video Pojok Lensa. Aku Niki Putri Fabiana Anggraini yang akan menemani kalian ke depannya untuk berbagi pengetahuan dan motivasi. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu yang spesial nih dari Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual dan Teknik Komputer Jaringan, yakni Ibu Putri Indah Cahayani dan Bapak Aji Fauzi. Nah, Bapak, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sama juga baik, alhamdulillah. Baik semuanya ya? Iya. Nah, bagaimana perasaan kalian diundang ke podcast di cafe ini? Kalau perasaan pribadi ya, perasaan saya sendiri senang dan sangat amat bersyukur karena akhirnya di cafe mempunyai melaunchingkan podcast ini. Dan untuk Bapak? Alhamdulillah. Untuk perasaan saya cukup senang karena bisa diajak bergabung di podcast ini. Oke, untuk pembahasan kali ini kita tentang PPDB ya Bu ya, Ibu Bapak, tentang PPDB SMK Wiyata Mandala. Nah, oke, seperti apa seleksi PPDB yang ada di SMK Wiyata Mandala ini? Sebelumnya perkenalan dulu ya. Untuk tahun ini di PPDB SMK Wiyata Mandala ini diketuai oleh Pak Aji Fauzi. Jadi sekalian kalau pertanyaan-pertanyaan lebih menjurus ke PPDB langsung ke Pak Aji saja ya. Tapi ya saya jangan dianggurkan ya. Oke? Terima kasih. Baik. Nah, gimana Bapak seleksi? Untuk menyambung seleksi tadi, ya seperti di SMK pada umumnya, yang jelas seleksi dari administrasi, mulai dari administrasi fotokopi KK, KTP, terus ijazah, akte, seperti itu. Dan nanti ketika sudah administrasinya lengkap, nanti langsung ada seleksi jurusan atau pemilihan jurusan. Jadi langsung milih jurusan, dan di SMK Wiyata Mandala itu ada 4 jurusan: Teknik Komputer Jaringan, Desain Komunikasi Visual, Akuntansi, sama Asisten Keperawatan dan Caregiver. Jadi nanti adik-adik siswa baru nanti bisa milih mau di jurusan mana saja. Terserah mau di TKJ, DKV, akuntansi, atau di asisten perawat gitu. Jadi menyesuaikan passion kalian, nanti pengennya di mana gitu. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu bagaimana perbedaan jalur zonasi prestasi yang ada PPDB yang ada di SMK Wima ini, Pak? Kalau untuk jalur zonasi sama prestasi sebenarnya tidak ada, karena setahu saya untuk prestasi sama zonasi itu buat sekolah-sekolah yang negeri saja. Karena itu sudah aturan dari dinas. Nanti yang pertama itu gelombang dari prestasi. Kalau prestasinya kuotanya sudah cukup, nanti ke zonasi. Cuma kalau di SMK Wiyata Mandala itu tidak pakai program seperti itu. Jadi bisa langsung daftar dari semua area. Jadi mulai dari Kediri Barat sampai Kediri Timur, Kediri Selatan, Kediri Utara, yang berarti luar Kediri juga bisa ya Pak ya? Bisa, silakan. Bisa. Soalnya beberapa tahun kemarin juga banyak yang dari luar Kediri, ada yang dari Lampung itu juga ada. Jauh-jauh ya Pak ya? Lumayan jauh. Jadi yang jauh-jauh itu biasanya dia di asrama atau bisa mondok. Oh, ada asramanya Pak? Ada asramanya. Jadi nanti bisa, kalau merasa jauh dari lokasi sekolah, nanti bisa ke asramanya. Gitu. Deket Pak? Maksudnya? Deket asramanya maksudnya? Lumayan deket. Ya untuk jaraknya mungkin berapa ratus meter gitu. Ya. Oke, baik. Gak sampai deketnya, enggak sampai nemplek. Oke, selanjutnya
informasi yang ingin kalian sampaikan kepada adik-adik itu untuk PPDB SMK Bima itu seperti apa? Untuk Ibu. Nah, silakan Ibu. Untuk Ibu. Informasi yang ingin Anda sampaikan untuk adik-adik supaya ayo masuk di SMK Bima. Untuk informasi PPDB pada tahun 2025-2026 ini, untuk kalian adik-adik SMP atau MTS, PPDB di SMK Wetan Mandala sudah dibuka mulai sekarang banget, detik ini, jam ini. Yuk buruan. Karena apa? Di SMK Wetan Mandala ada 4 jurusan yang pastinya, dan tenaga pendidiknya juga profesional. Dan yang perlu kalian tahu, Bapak Ibu guru di SMK Wetan Mandala ini itu tergolong masih muda sekali. Iya, jadi kalau kalian join di SMK, yang pertama pembelajaran juga sangat amat menyenangkan karena kita seumuran gak sih, ya kan? Seumuran guys. Iya. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa kepoin di media sosial Instagram smkwiatamandala.official. Ya, yang ada di bawah ini guys. Ini. smkwiatamandala.official itu Instagramnya. Lalu untuk TikToknya ada di link IG tersebut. Ya, untuk Bapak? Apa pertanyaannya? Informasi yang ingin Anda sampaikan untuk adik-adik. Untuk pendaftaran itu tidak hanya offline saja, jadi tidak hanya datang ke sekolah, tapi juga bisa lewat online. Jadi bisa lewat website di smkwiatamandalakepung.sch.id atau bisa lewat Instagram tadi yang di smkwiatamandala.official. Nanti di bawahnya di deskripsinya ada link pendaftarannya. Nah, untuk alamat SMK Wetan Mandala itu terletak di daerah mana, Pak? Supaya adik-adik SMP, MTS itu bisa tahu kalau mau mendaftar SMK Wetan Mandala itu di daerah sini gitu. Kalau di Google Maps itu bisa langsung diketik aja SMK Wetan Mandala Kepung. Kalau di Google Map atau alamat resminya itu di Jalan Pare Kandangan nomor 10 Desa Damarulan. Gitu. Tapi di SMK Wetan Mandala itu ada 2 gedung. Yang satu ada menyebutnya itu Gedung Utara sama Gedung Selatan. Jadi yang Gedung Utara itu yang di samping jalan raya di Jalan Pare Kandangan nomor 10. Kalau yang Gedung 2-nya itu di ikutnya Desa Bulurejo. Ya, segitu. Boleh tambahin nggak? Oke, untuk tambahannya, di SMK Wetan Mandala kan ada 2 gedung nih, ada 2. Yang di Gedung Utara sama Gedung Selatan. Lalu untuk di Gedung Utara itu, terkenalnya itu, Gedung Utara itu khusus untuk anak-anak yang jurusan DKV sama TKJ. Sedangkan kalau di Gedung Selatan itu khusus anak-anak jurusan asisten keperawatan dan akuntansi gitu. Jadi untuk adik-adik yang ingin masuk di SMK, pengen masuk jurusan DKV atau TKJ, berarti otomatis kalian ya di Gedung Utara. Begitupun di asisten keperawatan atau akuntansi di Gedung Selatan. Oh iya, sama satu lagi. Di SMK Wetan Mandala itu, per jurusan itu juga sudah ada laboratoriumnya masing-masing. Dan yang pasti alatnya sangat amat memadai. Untuk fasilitas itu apa aja Pak yang tersedia di SMK Wetan Mandala ini? Kalau untuk di lab, yang jelas ada komputer yang speknya menyesuaikan dari jurusan masing-masing. Di labnya juga ada AC-nya, dan di beberapa kelas sudah ada AC-nya, yang lainnya insya Allah akan menyusul, ada AC-nya juga. Setelah itu ada wifi di kelas. Soalnya untuk kenapa kok ada internet? Soalnya ujian kita itu pakai LMS atau Learning Management System lewat internet, lewat website, itu pakai kejar.id. Jadi itu yang mengharuskan di setiap kelas itu ada internetnya. Nanti kalian bisa browsing untuk mencari literasi di kelas supaya bisa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Itu. Oke, untuk ekstra yang ada di SMK Wetan Mandala itu apa saja Pak? Bisa disebutkan?
Untuk ekstra, ada ekstra Banjari, ada ekstra futsal, ada ekstra tata boga, masak-masak, terus kecantikan, tata rias, terus ekstra yang wajib itu ada pramuka, terus mana selain pramuka? Sudah itu saja. Banyak Soalnya sekali ya Pak ya. sangat banyak sampai saya ada beberapa ekstra yang agak lupa saking banyaknya. Saking banyaknya sampai lupa. Iya, seperti itu. Ya manusiawi ya kak. Iya, Iya. sangat manusiawi. Iya. Manusia tidak luput dari kelupaan ya, Bung. Iya. Karena pada dasarnya orang lupa itu jelas sih lupa. Gak ingat. Iya gak sih? Iya. Ya oke lanjut aja kak pertanyaannya. Oke. Untuk jam pembelajaran yang ada di SMK Wiyata Mandala itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Untuk mulai jam masuk itu mulai dari jam 6.45, setelah itu kebiasaan. Nah, setelah kebiasaan nanti ada pelajaran. Setelah itu bisa ditambahkan Bu Putri. Oke, di SMK Wiyata Mandala ini tuh setiap pagi jam 6.45 masuk itu ada pembiasaan wajib ya. Yaitu kalau hari Senin itu ada upacara bendera, dilanjutkan setelah upacara bendera yaitu sholat duha berjamaah. Lanjut jam 8 mulai pembelajaran seperti biasanya. Dan untuk hari Selasa sampai Kamis itu tidak ada upacara, jelas ya, karena kan Selasa, Rabu, Kamis ya kan. Oke. Umumnya hari Senin kan? Iya kan, betul kan? Jadi Selasa, Rabu dan Kamis itu jam 6.45 masuk itu langsung sholat duha berjamaah. Setelah sholat duha yaitu ada kegiatan BTH, baca tulis Al-Quran gitu. Setelah BTH kan jam 8 pas itu pembelajaran seperti biasa. Dan untuk hari Jumatnya itu pembiasaannya pagi jam 6.45 yaitu kita mengadakan apel pagi. Dan di apel pagi itu yaitu di rolling ya biasanya. Oh, okay. Yaitu per kelas. Dan itu menunjukkan bakat-bakat siswanya gitu ya. Jadi ada pertunjukan bakat ya dalam apel pagi itu? Iya Kak, karena gini, di apel pagi itu ya, itu ada susunan acara, yaitu salah satunya ada kreasi siswa. Jadi pada saat kreasi siswa itu, anak-anak bisa menunjukkan bakatnya, bisa menyanyi. Bakat yang terpendam. Iya, betul. Gitu, ada menyanyi, menari, bahkan ada pencak silatnya. Iya, yang biasanya itu agama itu loh. Oh, aku. Iya, itu. Dan setelah apel pagi ya wajibnya yaitu sholat duha berjamaah. Jadi kita sholat duhanya itu everyday. Gitu, guys. Untuk hari Sabtunya? Untuk hari Sabtunya itu biasanya ekstra ya, Kak. Pagi itu senam dan dilanjutkan oleh ekstra. Kalau untuk senam siapa yang memimpin Bu biasanya? Biasanya kalau pemimpinnya itu ganti-ganti, Kak. Di rolling ada jadwalnya. Minggu pertama itu pemimpinnya itu kelas 10 jurusan DKV. Minggu kedua nanti kelas 10 jurusan lainnya gitu. Iya. Jadi nggak undang dari luar ya? Kalau untuk undang dari luar ya, instrukturnya senam itu, itu biasanya sih ada pada saat event-event tertentu saja. Boleh Pak, boleh. Boleh diminta ya Allah. Gitu Kak. Lalu untuk jamnya pulang, yaitu jam 13.30. Sebelum pulang pada waktu 12.55 kita ada sholat duhur berjamaah. Setelah sholat duhur pulang. Dan setelah pulang jam 14.00 itu nanti ada pembelajaran via daring atau dalam jaringan. Kan di jadwalnya kan juga ada toh, Kak. Itu penjelasan waktunya kan ada. Misal jam 8 sampai jam 12.55 itu pelajarannya ini. Jam 14 sampai sekian itu ada penjelasannya daring-daring gitu. Nah, untuk adik-adik masih kalian kepo kan? Joinlah di SMK Wiyata Mandala ini. Ya kan, pulangnya juga siang. Enak sekali. Santai juga kan ya Bu ya? Betul. Bisa, monggo Pak. Ada tambahan Pak mungkin untuk? Sebenarnya sudah cukup banyak yang dijelaskan. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sampai selesai. Oh sudah, pertanyaan sudah. Nah, oke, untuk pembahasan kali ini di podcast ini tentang PPDB ya, kita kedatangan tamu Ibu Putri Dacayani dan Bapak Aji Fauzi. Nah,
Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu dalam acara podcast hari ini. Oke guys, terima kasih buat kalian yang menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. See you guys.